Bismillahirrahmanirrahim. Fajainahu wa qadaha ruqayya wa ummu kulthum min jafar radiyya anti sinis watin wa fatul mustafa wa yurnafa dana nabiyan mustafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Romah Hindun wa Zainabun kada Zuwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah Hamzatu ammu wa Abbasun kada Ahmaduhu Sofiyatun datu tidak Rati Nabil Isra mimma qatalaina likududra wa bada Isra itu rujulis sama Kataro an-nabiyu rabbakallama min ghairi kaifin man isaril waqtarat alaihi khamsan bada khamsina farad wa balagha mata bil Isra'i Siddiqun bitasdiqil lahu wa bil uruji sidqu aqalahu wa hadihi aqidatun mutasyarah walil awami salatun muyassarah nadimutil amadun majuki li sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini langsung kita ngaji sekarang halaman 5, benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa ajaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Agak ngebut dikit ya. Wa yajibu, dan wajib, lahu ta'ala, bagi Allah ta'ala, aidon, hali juga sebagaimana kemarin dia wajib sifat wujud, idam, bako, dan seterusnya. Apa sab'u sifatin, apa 7 beberapa sifat. Yuqalu, yang disebutkan, yang dikatakan, laha, bagi sab'u sifatin, apa sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Perhatikan, sifat-sifat yang bangsa makna. Ma'ani jamaknya maknan. Nanti ada maknawiyah, bedain. Ada ma'ani, ada maknawiyah. Tuh. Kalau kemarin wujud disebut sifat apa? Ingat gak? Disebut apa kemarin? Nafsiyah, wujud. Kita mbako mukhalafatul khawadiji qiyamu binafsihi
wahdaniyat disebut sifat salbiyah. Apa Erwin? Berapa tadi? 5 tidak mbako mukhalafatul khawadisi qiyamu binafsi wahdaniyat. 5, lu paham? Salbiyah ada 5, nafsiyah ada 1 yaitu wujud. Tuh. Nah itu sekarang ma'ani wahia dan bermula sifatul ma'ani. Loh, diingat-ingat langsung dihafalin. Al-qudratu itu kudrat, maknanya yang maha kuasa, ya kuasanya lah. Wal iradatu lan iradah berkehendak. Wal ilmu dan ilmu mengetahui. Kalau bahasa Indonesia resminya dikasih maha mengetahui. Lu gak punya kitab, beli jajan gak berduit. Nah iyalah. Wawa gak punya emang? Wawa punya. Lu jual kali kitabnya. Kan dulu udah paketan. Ya, kalau lu mau beli 15, berapa harganya? 15. Nah, lu 15.000 bawa mari, gua ada dalam. Lah iyalah, dikasih. Kagak larang mah. Kalau lu rajin imbang, dikasih ndablek. Ah udah males gua. Buktinya kan semalam gak ngaji, kabur kedua. Ya kan? Hujan ya. Hujan wagen. Wal ilmu dan ilmu al-muhitu yang meliputi. Orang main sepeda, suara hujan ya. Iya kan? Al-muhitu yang meliputi bijami'il ma'lumati dengan semua perkara-perkara yang diketahui. Ilmunya Allah meliputi semuanya maklumat, berbeda ilmunya kita. Odon main drama ya, keluyuran habis ngaji ngayap, ya kan? Dan gua tahu bohong lu kalau di kamar pojok. Karena antara jam 12 kurang sedikit, lu ngirim pertemanan di Facebook gua. Semalam gua unjukin nggak tadi subuh? Siapa yang gua unjukin? Nah, iya kan? Ini order apa bukan? Iya pak. Artinya lu main ke warnet udah pasti itu. Lu iya apa enggak? Lu add kemudian lu hapus sendiri. Tapi nama lu udah ada. Sembarangan. Makanya bohong. Nah, lu bisa ngelabuin pakai, bisa ngelabuin kita, tapi enggak bisa ngelabuin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gue udah males. Kalau gue tahu aja kalau mau buka di TV mah males buang-buang waktu untuk ngurusin orang yang nggak ada, mutunya nggak ada, kualitasnya udah males tuh. Mau ngapain? Apa yang harus gue bela? Iya kan? Gue udah merasa membela kalian semua kok, sepenuh tenaga, sepenuh jiwa, sepenuh harta, sekemampuannya. Lalu nggak ada timbal balik, ya udah wassalam, bodoh nanan. Gitu aja, gua tonton. Gitu aja udah. Belum ngomong apa. Wal hayatu dan maha hidup, wasam'u dan maha mendengar, wal basoru dan maha melihat, wal kalamu dan maha berbicara kalam. Sifatnya kalam al-kholi, yang kosong, yang sepi. Anil hurufi itu kholi. Kalau ada alnya, yaknya setelah lam itu nonton. Tapi kalau nggak ada alnya, kholin. Yang semalam mereka udah tulis, sama munajin. Itu pembandingnya sama. Cuman kalau munajin mah dari nada, rubai, fa'ala. Kalau kholin ini dari khola, yakhlu kan gitu. Lah kan kalau munajin itu dari sulasi tapi mazid diharfin. Nah, kalau khola
sulasi mujarrad. Nah kan beda wazannya gitu loh. Anil hurufi dari huruf-huruf, wal aswati dan suara-suara, wa ghairiha dan lainnya huruf dan aswat. Allah kalamnya Allah beda sama kalamnya makhluk, nggak ada huruf, nggak ada suara. Ya namanya kok Tuhan sifatnya berbeda dengan makhluk. Lah kalau kalamnya Allah ada suara, berarti kalamnya Allah sama dengan kalamnya makhluknya. Kan gitu. Lah Tuhan yang menciptakan beda dengan makhluk. Paham maksudnya? Lah itu maksudnya al-khali anil hurufi wal aswati. Mimma nyatanya dari kalam, yujadu mimma nyatanya dari kalamul aswat gitu loh. Atau enggak mimma nyatanya dari huruf dan aswat paling pas. Yujadu yang ditemukan apa mafi kalamil khawadisi dalam ucapannya khawadis. Khawadis itu zamannya hadis, sesuatu yang baru makhluk maksudnya. Udah titik. Saya rasa gampang. Sifat 20 kelompok yang keempat itu disebut kelompok namanya kelompok ma'ani. Yang ketiga ini ma'nawi yang nggak dibahas gitu loh. Kan memang nih dengerin, kalian ini belajar sifat 20 itu kan mulai kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam kan udah titik. Bawahnya itu kan udah wa yastakhilu alaihi ta'ala al adamu. Ngerti kan? Lu benerin tuh. Dibilang lu merhatiin, lu majuin aja dikit apa? Goyang gitu loh. Itu kadang-kadang ini antara Asy'ariyah dan Maturidiyah kadang-kadang beda dalam cara hitung gitu loh. Jadi kalau versi di sini kan cuma nyampe kalam. Qadiran muridan aliman hayan samian basiran mutakaliman kan belum dibahas. Ya kan? Nah, kadang-kadang antara itu Asy'ariyah Maturidiyah itu beda cara ngitung gitu loh, nyambung maksudnya. Nah maka nggak ada maknawiyah, cuman sampai ma'ani. Kenapa? Karena kudrat nanti sama dengan kaunuhu qadiron, ngerti gak? Kan kok kudrat irodat ilmu hayat sama basur kalam itu kan jadi kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman hayan samian basiron mutakaliman kan sama. Nah, gitu loh maksudnya. Cuman kalau kudrat apa namanya hanya sebatas apa namanya masdar kalau dalam ilmu nahwu. Kalau kaunuhu qadiron itu adalah isim sifat, nyambung kan? Nah, itu perbedaannya di situ. Angkat palanya. Biar ngaji lu semalam kabur kemana lu? Bohong. Main HP ya? Lu punya rumah ngapa, Wak? Bakhir. Nginep. Lu bener tidur. Gua jaga sih. Kayak jawaran lu nanti menentukan. Oh iya betul beneran. Udah sih, lanjutnya begitu berarti tidur beneran ya kan? Lu jangan main drama kayak Odon, ya kan? Ya udah lu bodo amat, lu mau sekolahnya mau nyampe kayak mau kagak kayak bodoh nanan, udah gua kasih pertolongan, udah gua kasih, udah dikasih lah, toleransi lah. Memang siapa lu harus toleransi berulang kali, kagak, buang-buang energi. Jadi terserah lu mau pulang kemari silahkan. Lu mau pulang ke rumah janda kok bodoh nanan dari beratnya karena mau gitu Dre, termasuk lu Dre, paham? Udah ngapain
jangan memaksakan diri untuk membina orang yang tidak mau dibina. Oh, kenapa begitu Pak? Menghabiskan tenaga, menghabiskan energi, udah gitu aja. Termasuk lu azan tadi, asyhadu, hanya lu masih panjang aja. Lu kan udah dibilangin mungkin, ajarin cara azan. Berdua lu, Erwin sama Junet loh. Oke. Wa yastakhilu dan mustakhil alaihi ta'ala, nggak begitu lah. Alaihi atas Allah Ta'ala apa al-adamu pakai ain, perhatikan. Apa al-adamu, adam, lawannya wujud, adam. Maknanya tidak ada. Wal khudusu dan khudus. Mustakhil bagi Allah, pertama adam. Maknanya adam adalah tidak ada. Kalau Adam, Nabi Adam pakai hamzah. Oh, ini Adam pakai ain, itu lawannya wujud. Wal khudusu dan khudus maknanya baru, lawannya kidam. Wal fana'u dan fana. Fana itu rusak, fana yafni fanaan. Lawannya bakok. Wa mumasalatuhu ta'ala dan menyamainya Allah Ta'ala yang keempat. Lisai'in kepada sesuatu min khalqihi dari makhluknya Allah, itu lawannya mukhalafatulil khawadisi, itu adalah mumasalatuhu lisai'in min khalqihi. Wa waftiqaruhu ila zatin au mujidin. Waftiqaruhu dan butuhnya Allah ila zatin kepada zat au mujidin atau yang mewujudkan. Nah, itu lawannya kodrat. Kalau kodrat itu kan berdiri sendiri, ya kan? Nah, ini iftikor, butuh. Loh. Mana tadi? Wa alla yakuna dan bahwa tidak ada. Wa alla yakuna dan bahwasanya tidak ada. Itu begitu ya. Siapa Allah wahidan itu tunggal fi zatihi dalam zatnya Allah itu muta'addud au sifatihi atau sifatnya Allah au af'alihi atau af'al perbuatannya Allah. Allah kok nggak tunggal dalam zat, sifat dan af'al, itu namanya ta'addud, lawannya wahdaniyat. Wa yastakhilu dan mustakhil alaihi ta'ala atas Allah Ta'ala apa al-ajzu lemah, Tuhan meriang lulu. Nah, itu bukan Tuhan namanya. Loh, apa al-ajzu lemah. Emang rubah-rubah gitu ya. Baru tunjukin dikit coba. Dikit-dikit aja. Coba. Soalnya kalau kebangetan silo tadi goyang-goyang. Oke. Mana tadi? Sekarang lihat sarang, lihat matan, kadang-kadang kembali itu keder. Wa yastakhilu alaihi ta'ala ala wa wujudu syai'in dan wujudnya sesuatu minal alami dari alam bi ghairi iradatihi ta'ala dengan tanpa iradahnya atau kehendaknya Allah Ta'ala. Di alam ini ada sesuatu yang terjadi tapi di bawah kendali Allah. Itu nggak mungkin ini. Ngerti maksudnya? Mustakhil gitu loh. Wal jahlu dan sifat jahil, bodoh, bisain
dengan sesuatu minal maklumati dari perkara-perkara yang maklumat. Allah kok tidak tahu umpamanya Odin semalam kemana? Itu bukan lagi Allah. Paham maksudnya? Oh, Allah kok nggak tahu umpamanya semalam si Bahir tidur, padahal dia harusnya ngaji. Wah, itu bodoh, mustahil. Paham itu? Oh, gitu. Nah kalau kita dibodohin nama Odin mau udah biasa, iya kan? Nah, walaupun Odin kelihatannya menang, dia bisa membodohi kita. Yang kalah bukan kita. Siapa yang kalah? Dirinya Odin sendiri membodohi diri sendiri. Nah yang bodoh siapa? Ya Odin sama Andri. Nah, iya kan? Kok bisa begitu Pak? Lah iyalah. Orang dua-duanya bohong. Saya ngomong nggak bohong Bang, nggak salah. Ya, lah iya. Wal mautu dan mustahil bagi Allah apa al mautu maut. Itu masdar maut. Wasomam, somam dia budak gitu. Kalau bahasanya tuli. Wal ama tuh. Harokatin kalian ama. Karena itu ama orangnya namanya Akma jamaknya umyun. Umyun kalau ditulis itu sama dengan ama. Tuh. Itu kalau nggak teliti tuh. Wal bakamu harokatin bakam. Kalau lu bacanya bukemun jamak itu. Wal mautu wasomamu wal ama wal bakam. Dan itu harus teliti kalian. Lu nggak teliti nggak bakalan paham apa lagi. Ustadznya nggak ngerti ilmu nahwu kaitannya. Ya sifat-sifat yang menunjukkan itu. Abkam itu kan nggak semuanya, nggak semua isim fa'il bisa mengikuti wazan af'alah. Buktinya samiun sama samiun, sami'al sam'an, kadang-kadang samiun, basiron, kadang-kadang basiron, kadang-kadang basiron. Iya kan? Nah, kalau nggak menguasai itu malah cuma keder sendiri, kayak baca kulu bagi orang awam bisa masuk, kuliah kafirun bisa masuk nggak bisa keluar. Kuliah kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum antum kata makmum anak antum ini baru tahu loh. Ah iya lah, iya itu sama aja begitu, muter aja. Andri juga begitu. Kalau lagi somlak, lu nggak sekolah kenapa nih? Panas Pak. Besok lagi kenapa? Nggak sekolah lagi nih? Dingin Pak. Ya, kemarin panas terus dingin. Ya, terus kemana lagi kemarin? Batuk Pak. Terus kemana lagi? Batak Pak. Alah. Oh, alasan 1001 alasan dalam gua bikinin. Oh. Lah iya. Itu sama mbak sama lihat Sandi begitu Alia apa sama sholat jamaah nggak diperhatikan ya kan, gitu loh. Oke, awujudu harfin au sautin, atau wujudnya apa namanya huruf au harfin atau huruf fi kalamihi dalam kalamnya Allah al-qadim yang qadim. Udah titik mustahil juga Allah itu maut. Ada Tuhan mati. Wah, yang ngatur dunia siapa? Nggak mungkin. Ngerti kan? Nah, terus somam itu nggak dengar. Budak bolot. Ada Tuhan bolot. Doa pelan, Allahumma ya lakasu
Enggak dengar. Allahumma ala kasumdu. Bahwa sudah sampai teriak. Nah itu sampai ayat. Itu kan cerita ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu nanti kalau dalam udah nyampe suratul nasikin. Itu asalnya ada orang yang bertanya, ya Muhammad, aqribun ilahuka fa'unajihi amba'idun fa'unajihi fa'unadihi. Hei Muhammad, apakah Tuhanmu dekat? Kalau dekat, unaji munajat, saya akan berbisik. Berbisik itu pelan apa kencang? Berbisik pelan apa kencang? Pelan. Ambaidun atau Tuhan Allah itu jauh. Kalau memang jauh, Pak Unadi akan saya panggil. Lu paham nggak? Loh, jauh apa dekat? Nain. Nah kalau ada Tuhan budak, oleh hambanya berdoa gak denger lah. Loh. Yang kedua somam. Somam itu mustahil, ama, Tuhan buta. Ya kan? Nggak ada Tuhan buta, makanya mustahil. Bakam bisu. Tuhan nggak bisa ngomong. Gimana merintah? Bangun di subuh. Loh ya kan? Erwin aja udah dibangunin, tidur lagi. Sama Aska semalam, Aska bangunin Erwin. Tapi begitu denger suara gua langsung bangun dia. Lu bangun nggak? Wah langsung jenggiran. Wah Aska 3 kali lu bang ya. Ntar kalau subuh gitu, ambilin air. Ini Santi anak buah lu itu begitu. Aska, ono si Erwin bangunin. Udah dibangunin. Diri duduk begini tidur lagi ya kan. Sapang Erwin, lu bangun nggak? Gua langsung diri dia. Ya, sama. Loh, kalau lu sholat sendiri aja udah kesiangan. Lu ya apa enggak? Lu jujur lu. Lu ya udah gitu bacanya kok banyak yang salah. Udah satu resiko banyak salah. Suruh jamaah 27 kali pahalanya. Masih kagak mau geblok. Gitu aja udah. Tuh. Udah ntar kelar lah. Wayat jujur dan menang. Nah, ini sifat jaiz. Fi haqqihi ta'ala dalam haknya azza wa jalla. Apa fi'lu kulli mumkinin. Melakukan segala perkara yang mungkin. Watarkuhu dan meninggalkan kulli mungkin. Sifat yang berikutnya adalah sifat jaiz. Ya jujur itu menjadi jaiz. Dalam haknya Allah Ta'ala adalah fi'lu kulli mumkinin watarkuhu. Melakukan segala perkara yang mungkin atau membiarkan. Berarti kan? Apakah nanti Andre malam sore ini buka puasa pakai kolak bakia? Buset kolak bakia. Nah, kalau bang kolak kolang kali kan udah sering. Kolaknya bakia. Itu rezekinya Andre itu terserah Allah. Paham maksudnya? Wah, saya maunya ayam taliwang, Pak. Emang ada ayam taliwang? Ada emang. Ada orang sama-sama jeplak. Ya, kalau enggak model kayak Andre kan emang budek dia. Ayam Jepang, Pak. Ayam teriyaki. Model kayak Kupang kan dablek. Ayam geprek, udah gua prekin aja, Mbak. Ya, lah iya. Lu doyan ayam gak sih? Kirain kawan. Tapi Santi nggak doyan, gitu ya. Santi nggak doyan gitu. Oke. Udah nitip aja, Bib. Bocah aja. Masih ya. Siap. Belum. Mana tadi? Fi'lu kulli mumkinin. Ya, siap, Bun. Melakukan setiap yang mungkin loh. Lu orang gak percaya orang dulu dikasih duit. Ya.
Orang ntar Andri pengen lagi. Lah iya, tuh orang ngaji dibagi duit, masya Allah. Mana tadi? Wajibu dan wajib lahu ta'ala udah detail ya. Itu sifat jaiznya Allah. Fi'lu kulli mumkinin awatar Oke. Wajibu dan wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala ijmalan dengan jalan ijmal global. Nah, itu kadang-kadang ijmal, kadang-kadang mujmal. Kalau ijmal masdar ghairu mim. Kalau mujmal masdar mim. Ajmala yujmilu ijmalan wa mujmalan. Apa yang yajibu kullu kamalin, setiap kesempurnaan, yaliku yang patut apa kullu kamal bizati dengan zatnya Allah al-aliyati yang tinggi. Tuh dengerin aliyah, lu namanya tinggi, otaknya dodol ya gak, mengalahkan Fitri hebat namanya, bukan aliyah, rodiah namanya. Wayastakhilu dan mustahil alaihi atas Allah apa jami'un naqoisi semua kekurangan. Naqois itu jamannya naqisun, kekurangan-kekurangan. Secara global wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat kullu kamal, semua kesempurnaan. Dan mustahil bagi Allah adalah sifat naqois, segala bentuk kekurangan tuh secara umum. Wat dalilu dan bermula dalil ala zalika atas itu semua wajib kidam bakok mukhalafatul khawadisi tadi, terus mustahil dan jaiz itu maksudnya wujudu hadzal alami, itu wujudnya ini alam ini. Yo dalil kalau Allah mempunyai sifat wajib. Sifat wajib tadi ada 20 dari wujud sampai kaunuhu mutakaliman. Begitu juga sifat mustahil 20 dari Adam sampai kaunuhu apa? Kaunuhu akhrosalah. Lah iya kan? Nyambung. Terus itu sifat jaiz. Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu. Itu adalah alam seisinya. Tuh. Kok alam seisinya? Lah iyalah. Kalian lihat langit. Langit tinggi ada tiangnya enggak? Woi, langit tinggi ada tiangnya apa enggak? Al-Aziz lihat berapa biji tiangnya. Tembok semua itu tiang termasuk bagian. Banyak. Bangunan seupil begini aja, tiangnya ngaprek-ngaprek. Lu kemarin lihat gak? Siang kemarin. Lapangan dicor. Bangunan. Lu ya kan? Berapa kontainer itu? Oh, lu kabur semalam ngeliatin itu kali ya? Iya, lu kayak orang kampung lu, cuma ngeliatin. Itu kalau Erwin pantes, kalau Siti Fitri pantes. Orang baru datang dari Kupang, belum pernah lihat beko gede gitu, belum pernah lihat ya. Sana tidak ada apa tidak ada, ya kan? Apalagi kereta. Wah, apa-apaan ini kereta? Ini larinya kencang macam mana kereta? Diri, waduh, kocro, ya. Lah iya kan? Nah itu namanya sifat jaiz. Loh, wujudnya alam seisinya itu merupakan tanda kemahabesaran Allah. Wujud bisa. Tandanya apa? Alam ini. Udah gitu aja. Kalau nggak ada Tuhan, siapa yang menciptakan?
Kenapa harus Allah? Kan gitu. Kembali ke berita kepada Nabi. Terus kenapa Allah bersifatan kidam dahulu tanpa permulaan? Karena kalau dahulu ada permulaan, itu pasti ada awalnya. Itu nanti ada dor dan tasalsul dalam ilmu tauhid yang mendalam. Erwin namanya siapa? Martinus, malu sama siapa? Margareta umpamanya. Martinus kawin sama Margareta melahirkan Erwin. Artinya sebelum Martinus sama Margareta ini nikah belum ada Erwin. Artinya Erwin ada permulaan. Kalau ada permulaan pasti ada akhiran, nyambung kan? Loh. Begitu juga bako, Allah kekal. Loh. Maksudnya kekal, akhir tapi tidak ada habisnya. Beda kalau kita semalam siapa yang tidurnya paling akhir? Kan itu pasti ada akhirnya. Dan seterusnya itu maksudnya. Wa dalilu ala dzalika kullihi wujud hadzal alami ala hadzal syakli, atas ini bentuk al-badi'i yang indah. Makanya bid'ah itu indah. Jangan kalian dikatain Wahabi. Wah itu bid'ah. Bid'ah salah satu maknanya adalah indah. Berarti bid'ah itu indah Pak? Iya. Ya aja udah. Biar Wahabi pusing. Bid'ah itu baru. Erwin ngaji pakai belangkon. Belangkonnya warna hijau. Itu bid'ah. Loh. Ya kalian semua aja lah. Andri pakai peci hitam. Emang Nabi pernah pakai peci hitam? Ngajinya bawa pulpen. Emang Nabi pernah bisa nulis? Karena Nabi juga bisa nulis. Buru-buru megang pulpen. Iya apa enggak? Bid'ah apa enggak? Lu pakai sendal. Sendal lu mereknya apaan? Pakal lu Pak. Enggak bakalan lu. Kebeli sendal mereknya Pakal Lulu. Pak Ustadz punya lah. Beli kagak THR. Wah, orang udah dikasih THR, Pakal Lulu. Lah iya. Sama Dre. Lah iya. Tuh, ngeri. Udah ntar kalau nggak kelar ah. Orang biar punya dapat banyak. Wajib dan wajib. Udah titik itu kaitannya sifat Allah, kaitannya wujud wajib, mustahil, jaiz. Sekarang sifatnya Rasul. Wajib dan wajib lirrusuli bagi para utusan. Rusulun. Nah itu ya. Kalau mufradnya rasulun tunggal. Jamaknya rusulun. Begitu juga kitabun, kutubun tuh kan. Ingat-ingat. Jamak taksir itu ada kalanya mengurangi, ada kalanya menambahkan loh. Kalau rasulun, rijalun itu menambahkan. Rusulun mengurangi. Alaihim itu tetap atas rusul. As-sholatu bermula rahmat ta'zim. Wassalamu dan keselamatan itu namanya jumlah doaiyah. Kan wajibu lirrusuli alaihimus sholatu wassalam. Nyambung nggak? Jumlahnya alaihimus sholatu wassalam itu jumlah doaiyah itu loh, mu'taridah lah. Nah, apa yang yajibu? Asidku, apa sifat jujur? Apa asidku? Benar. Fi jami'i ma, dalam semua perkara. Akhbaru, yang memberi kabar siapa Rasul, bihi dengan ma. Sifat yang pertama bagi Rasul adalah sidik. Sidik itu maknanya benar, jujur. Kalau bohong terus malam kemana deh? Ngumpet di sini bohong. Itu namanya kizib. Rasul pantang bohong. Oh. Sidik fi jami'i ma akhbaru bihi, dalam semua perkara yang dikabarkannya. Benar semuanya, walau bil mazhi,
sekalipun itu dengan bercanda. Ai walau kana ma akhbaru bil masjid. Bercandanya aja bener. Itu yang kemarin udah saya kasih tahu. Doain saya masuk surga. Itu kan begitu, ada nenek-nenek begitu kan. Apa kata Rasul? La yadkhulal jannata ajuzun. Ini nggak ada yang masuk. Itu sarahnya ada tuh. Atatu ajuzun minal ansor. Faqalat ya Rasulullah, ud'ullah li ayyudkhilani al jannah. Faqala innal jannata la yadkhuluha ajuzun. Ngerti kan? Sarahnya itu ada, lu baca. Biar tahu. Tuh, Rasul sifatnya jujur. Apapun yang terjadi, Rasul jujur, nggak bohong. Dengerin, nggak siti, nggak pici, nggak santi, nggak liak, semuanya, nggak alia, nggak Andre, nggak kupang, nggak apalagi Odon. Memang Sayyidul Kazibin, ya, tuannya para pembohong. Udah bahaya lu, udah. Lah iya kan? Kalau Andre wakilu. Lah iya kan? Begitu asistennya. Oh iya Pak, udah. Memang lu pikir gua nggak tahu? Tahu semua, emang gua kantongin, gua masukin dalam dompet tuh. Gua antepin. Kalian tobat, kamu tobat lah bodoh nanan. Lah iya kan? Ada istilahnya pohon belarak terjebur, ya kan? Lu mau belangsak, lah syukur, lah coba itu. Lah syukurnya apa? Karena kelakuan sendiri itu. Udah awal amanah tuh dan amanah. Caranya ada khifdu dzawahirihim wa bawatinihim minatalabus. Amanah bisa dipercaya. Wal fatonah dan fatonah cerdas. Nggak ada Rasul goblok, itu nggak ada, cerdas semua. Kalau Rasul bodoh nggak akan bisa melawan musuh-musuhnya. Yang musuh-musuhnya Rasul itu rata-rata cerdas. Rasulnya lebih cerdas, maka fatona. Wata beli guma, dan menyampaikan perkara umiru yang diperintahkan siapa Rasul bihi dengan ma. Disuruh kita beli dengan menyampaikan ma lil khalqi kepada makhluk. Disuruh nyampein sampai kon dikantongin. Tapi saya dapat duit kantongin Pak. Lah iyalah, masa gua buang-buang di jalanan ntar dipungutin pakai keenakan dia. Lah iya kan? Apa lu masih punya duit nih? Lalu kan lu mau ngapain? Takjil dikasih sama orang, sahur juga tinggal masak. Lah ya mau apa lagi? Masih ngerendeng aja lu, gak syukur lu. Wah, ya enggak? Kurang kenyang lu emang. Lu di sini sama di Kupang enakan di mana emang? Emang kalau di Kupang lu makan, waduh, begitu mau belutang itu langsung ada ayam geprek itu ya. Geprek ada lele ayah. Enggak kan? Semua saya tahu lu. Lah disyukuri. Waduh Pak, Bapak tega amat Pak. Anak-anak pada kelaparan dibiarkan. Lah iya, bukan jangan dulu gua kalau lapar. Yang namanya lagi bulan puasa dulu, Aska tuh begitu. Waduh, Aska kelaparan dibiarin ya Allah ya Robi. Saya bilang yang dengerinnya aja gemblung. Lo kondisi seperti ini nih, ya kan? Pak Ustadz Raja Tega, Pak Ustadz Raja Namrud, Raja Setan apa ya? Santri pada lapar, dibiarkan. Lu lapar gak Bin? Bin, lapar? Siti lu lapar gak? Lu San? Lu ngomong gak lapar, kok injek lu? Lah iya kan? Lu semuanya ya lapar, gua aja kok lah. Namanya orang puasa ya lah, lapar. Lah, Pak Ustadz Tega, santrinya pada lapar, dibiarkanlah. Coba
orang kalau nggak ngerti kronologisnya pasti manja aja. Kalau gitu loh. Oke ya. Kapan sih? Bodoh-bodoh anak-anak. Ini titik wayastakhilu dan mustahil. Oh, nun, kan siapa? Udah sini deh, situ deh, oke. Situ udah. Masih ya? Waduh, masih nganya. Oh ini Jumat ya? Wah iya. Lu mau mah. Lu Erwin lihat Yakul lah ya. Ketawa. Nah iya. Udah Yakul ntar malam ini. Nah, iyalah. Wayastahil dan mustahil. Oh. Kadang-kadang mukhal. Kalau mukhal kan jarang terdengar sama kalian, ini dengerin. Ya. Kalau kalian kan apanya mustahil, tapi ada istilahnya mukhal. Ngerti ya? Aska, dengerin lu. Kalau mustahil familiar, tapi kalau mukhal padahal dia juga, gitu loh. Itu kalau di santri Jawa biasa mukhal itu. Mukhal bukan mukel. Lu tadi mukel lo ya? Bener. Lu Kong, lu Siti mokel gak? Puasa setengah hari itu mokel namanya. Nggak aspak gua ini. Itu ini. Kok lagi awal puasa itu lu. Wah, nggak duit goceng. Buat apaan coy? Besok buat mokel. Bisa kira. Lah iya kan? Nah ini nggak ada nanggal-nanggal ini. Udah biarin. Lanjut lah, biar dapat lah. Wayastakhilu dan mustakhil alaihim atas rusul apa al-kizbu bohong wal khianatu dan khianat. Khianat itu melakukan sarahnya ada tuh. Bifi'li syai'in mimman nuhiya anhu nahya tahrimin. Wal khianatu wal biladatu dan wal baladatu ya. Dan baladah. Baladah itu balik gitu loh. Bolot. Goblok gampangannya. Lawannya fatonah itu baladah. Bodoh. Wakid musyai'in, nah ini lawannya tabligh. Dan menyembunyikan sesuatu mimma nyatanya dari perkara umiru yang diperintahkan siapa Rasul ditablighi dengan menyampaikan ma. Jadi itu mustahil. Jadi wajibnya Rasul ada 4: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lawannya kizib, khianat, kitman, baladah. Ya bukan? Oh, ingat itu. Lo apa lahir? Wujud kita bakal itu nggak apa? Diapalin, makanya sebelum ini tuh diapalin. Kan itu suruh wiridan tuh Kong. 5 menit sebelum maghrib. Kalau wujud kita bakal mukhalafatul lil khawadisi qiyamu binafsihi wa taniyah dan seterusnya. Nah iya kan? Jadi apalin, lu nggak apal deh. Adam hujuswana mu masalatul khawadisi ihtiyajun li ghairihi ta'adudun ajun kurhun jahlun. Ya kan? Jadi apalin. Jangan paulun. Lo paul beneran lu itu. Ya kan? Oke. Wah, mana tadi? Waya juju dan wenang fi hakihim dalam haknya Rasul apa sifatul basari, sifat-sifat kemanusiaan. Basar itu loh. Manusia itu kadang-kadang bahasanya basar. Basar itu makna asalnya kulit. Kulit kasar itu ya manusia kasar. Makanya kalau insan manusia juga, tapi biasanya dari kejiwaan. Wal asri innal insana lafi khusrin. Itu insan, setelah insan lafi khusrin. Jiwa menyesal.
merugi, ya kan? Kala innal insana layatuhu, ya kan? Kulikal insanu, itu insan, paham kan? Ada manusia sebagai makhluk sosial, sebutannya nas. Loh, nyambung nggak? Kalau manusia sebagai kebutuhan dasar, kebutuhan kasarnya dia namanya basar. Kalau kebutuhan kejiwaannya namanya insan. Maka yang dipanggilnya basar kaitannya makhluknya makhluk kasarnya, kulitnya, basarnya gitu. Oke, alati yaitu sifatul basar, latang kusu yang tidak menjadi kurang. Bisa babia dengan sebabnya sifatul basar apa? Marodibuhum, martabat tingkat-tingkatnya Rasul al-aliyat yang tinggi. Sifat jaisnya Rasul itu adalah kalau bahasa ini sebenarnya al-a'radul basariyah. Nama lainnya adalah sifatul basar, sifat kemanusiaan. Maksudnya sifat kemanusiaan apa? Ya seperti sifat makan, minum itu contoh bawahnya ada. Tapi yang enggak mengurangi kemuliaan Rasul tadi. Nah, itu enggak mengurangi martabat kemuliaan Rasul. Rasul makan umpamanya. Enggak ada. Kayak makannya Erwin, ya kan? Udah makannya, udah begitulah, dibersihin kagak, ini enggak ada. Rasul begitu enggak ada. Gitu lah maksudnya. Kalau Erwin kan sama. Kalau Erwin kan biasa makan, udah enggak cuci tangan, makan pakai tangan kiri, berdiri sambil jalan, habis itu sinyul, ya enggak, habis itu kencing di pinggir jalan, cebok sama kagak langsung ya, lu kan biasa dulu. Iya apa enggak? Pura-pura aja lu. Lah iya kan? Lu jujur waktu lu masih zaman jahiliyah. Iya kan? Lah sembarangan lu. Kalau akli seperti makan, wasurbi dan minum, wal marodi dan sakit, wal wakoi itu hubungan badan lu. Bersetubuh al halali yang halal itu manusiawi semua. Rasul makan, Rasul minum, Rasul punya bini, kayak begitu. Wa makna wa yasma'u hadhil makna, wa yasma'u dan mengumpulkan makna hadhis sifati pada makna semua sifat-sifat ini, kuliah semua sifat apa? Qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Loh, itu semuanya dari kumpuli, mau sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Aqaid 50 terangkum dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Udah titik. Nah, sekarang halaman 10 lah. Jauh. Khatamnya harus dikhatam karena halaman 90. Ini baru hari ini saya masih slow loh. Serius saya bacanya slow. Itu belum saya ngegas 15 per jam istilahnya. Oke, ngebut dikit 10 menit nih. Wajibu dan wajib alal mukallaf atas seorang mukallaf aidon kali juga sebagaimana iman kepada Allah. Apa ya takja bahwa berejekat siapa mukallaf annal malaikat pada sesungguhnya malaikat alaihim itu tetap atas malaikat as-sholatu bermula rahmat ta'zim wassalamu dan keselamatan min jumlati ibadillah itu dari kelompok hamba-hambanya Allah al-mukramina yang dimuliakan semuanya wa naum dan sesungguhnya malaikat
maksumuna, itu orang yang maksum, dijaga semuanya, min jami'il ma'asi, dari semua maksiat-maksiat, munazzahuna, yang disucikan semuanya, dibersihkan semuanya, an sifatil basyari, dari sifat-sifat manusia. Wajib bagi mukallaf bertekad bahwasanya malaikat alaihissalam itu adalah kelompok hamba-hambanya Allah yang dimuliakan, dan malaikat itu dimaksum, dijaga dari maksiat. Tidak kalau kita maksiat mulu, terutama Odon nama Erwin, sama Alpin almarhum, iya kan? Nah, emang nggak maksiat dulu. Lu juga berarti Andri enggak, Pak, enggak beda. Paham? Ya iya, lu jamaah subuh yang nggak pernah. Itu perempuan karena gua omelinnya belakangan ini. Loh, lu tadi mau sholat botat, kan lo Siti, padahal lu bukan Siti lu. Siti kan kota. Nah, ya kan? Lu kan orang kampung. Ono Fitri, Siti mah ono ya. Lah iya, ono Fitri, Siti ya sama. Loh, Siti apa lu kampung? Gitu, ngerti? Ya. Oke. Wa annahu, dan sesungguhnya kejadian, layak lamu, itu tidak mengetahui kasrotahum, pada banyaknya malaikat, illallahu, kecuali siapa Allah Ta'ala halimah walung luhur, siapa Allah. Malaikat semuanya ada berapa? Hanya Allah yang tahu. Serius, kalau malaikat yang wajib diketahui ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini bawahnya ada. Tapi semuanya ada berapa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Allah memang serius. Wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, yaitu malaikat maksudnya, kecuali huwa, dia. Dia siapa? Bukan dia Odon. Odon mah daglok. Dia siapa? Aska. Apalagi dia, si krempeng peang. Enggak. Siapa? Mafsuh. Dia lagi. Kata Allah lah. Begitu loh. Oke. Wa minhum, dan itu di antara malaikat Jibrilu, bermula malaikat Jibril, wa Mikailu, dan Michael. Mikail kan Michael, iya kan? Malaikat Mikail, wa Israfilu, dan Israfil, wa Israilu, dan malaikat Israel, wa haulail arba'atu, dan bermula itu 4, Jibril, Israfil, Israel, Mikail, hum ya haulail arba'ah, ar-ru'asa'u, itu pemimpin-pemimpinnya malaikat. Wahum, dan bermula haulail arba'ah, afdaluhum, itu paling utamanya malaikat. Tuh, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, itu pemimpin-pemimpinnya malaikat, itu geng-gengnya udah. Tuh, makanya kalian baca Fatihah di atasnya Fatihah sama malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril memberi wahyu. Dia diberi sayur. Kok diberi sayur Pak? Wahyu itu kan bukan sayur. Asal jam 12. Ya, begitu lagi loh. Dia dikasih ilmu sama Allah loh, gitu loh. Fatihain. Wa minhum, dan itu diantara malaikat hamalatul arsy, itu jamaknya hamilun, hamalah, bermula malaikat-malaikat yang memikul aras. Wahum, dan bermula hamalatul arsy. Aras itu apa? Makhluk Allah yang paling besar, itu aras. Wahum, dan bermula hamalatul arsy al-ana, dalam sekarang.
arba'atun itu ada 4. Wa yuzadu alaihim dan ditambahkan alaihim atas hamalatul ars yang 4 yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Siapa arba'atun 4. Jadi sekarang ini malaikat yang memikul ars ada 4. Loh, ngerti? Bukan 4. Nah, entar pada hari kiamat, kan semua makhluk yang ada di bumi dipindah di aras, ditambahin lagi 4. Ngerti? Menjadi berapa? 8 tuh. Hamalatul ars. Loh. Enggak termasuk kalian kirimin Fatihah untuk malaikat hamalatul ars. Loh, gitu loh. Biar barokahnya sampai juga sama kita. Oh. Wa minhum dan itu diantara malaikat mungkarun wa nakirun. Bermula malaikat mungkar wa nakirun dan nakir. Waridwanun dan malaikat ridwan. Khazinul jannati yaitu yang menjaga surga. Wa malikun dan malaikat malik. Khazinun nari yang menjaga neraka. Wa raqibun dan malaikat raqib. Wa atidun dan malaikat atid. Udah titik. Itu diantara nama-nama malaikat. Wa ayat kita dan bahwasanya beretekot itu atof kepada yang atas tadi. Wa yajibu alal mukallaf aidon ayat kita tuh atofnya ke sono. Wa ayat kita dan bahwasanya beretekot siapa mukmin sakhs anna afdhalal khalqi pada sesungguhnya paling utamanya makhluk. Nah itu mumpung saya ingat, kalian lihat sarahnya ya, itu nama-nama nabi, nama-nama rasul lah yang 313 itu ada dalam sarahnya itu. Nah, itu loh. Nah itu mulai Adam ya, Adam, Sis, Anus, Kinak, Mahyael, Akhnukh, Idris, Mutawaslih, Nuh, Hud, Abhab, Madarim, Syarek, Soleh, Arfakhsul, Sofwan, Handullah, Lut, Ason, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Samail, Su'aib. Itu nama-nama nabi, nama-nama rasul tepatnya. Itu ada 313. Tuh. Anna afdhalal khalqi pada sungguhnya paling utamanya makhluk kullahum ya semuanya makhluk. Oh, kullihim ya semuanya makhluk. Nabiyuna itu nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuh makhluk ada malaikat, ada manusia, yang paling utama adalah Nabi Muhammad. Sumar rusul kemudian para utusan, sumal ambiya kemudian para nabi, sumal malaikati kemudian para malaikat. Itu berarti kan malaikat itu kalah, ada levelnya kalau versi di sini itu di bawah manusia, terutama di bawah nabi, di bawah rasul. Tuh. Kok bisa begitu lah? Iya emang, ya emangnya. Tuh. Malaikat Jibril emang utama, tapi malaikat Jibril yang utama kalau dibanding utamanya Nabi Muhammad, menangan Nabi Muhammad tuh. Sumal ambiya, sumal malaikatah. Summa sahabatu kemudian sahabat radhiyallahu an. Wa'ayat takidah dan berdekat siapa orang mukmin annal kholqa pada sesungguhnya makhluk kullahum ya semuanya makhluk ya mutuna itu akan mati siapa makhluk indang kita ya marihim ketika habisnya umurnya makhluk. Indang kita apa
amarihim ketika habis umur-umurnya makhluk, wa anal qabidho, dan sesungguhnya orang yang mencabut di arwahihim terhadap ruh-ruhnya makhluk, malakul mauti itu malaikat kematian, wawa dan bermula malakul maut, Israel itu malaikat Israel, wa anahu dan sesungguhnya makhluk yus'aluna itu dimintai pertanggungjawaban siapa makhluk. Lu dengerin don, ya kan, lu bisa aja bohongin pakih, bohongin munjiri, tapi lu nggak bisa bohongin malaikat Israel. Cekek sama Israel kapok lu. Yus'aluna itu diinterogasi siapa Israel ba'da dafnihim. Yus'aluna itu ditanyai siapa makhluk ba'da dafnihim setelah dikuburnya makhluk, fi kuburihim di dalam kubur-kuburnya makhluk, illa jama'atan kecuali banyak orang, kecuali jamaah maksusina yang dikira-kirakan. Lu baca sarahnya, lu disuruh baca Waqiah Tabarok badan gablek tuh, itu tuh falayus aluna minhum, pertama syahid, murabit yauman, orang yang menjaga perbatasan sehari semalam bisa bilah, terus orang yang mati hari dan malam Jumat atau memulai malam Jumat dari zawal hari Kamis, orang yang mendawamkan baca surah Al-Mulk dalam setiap malam. Dari ia semenjak tahu, tuh sesekali nggak apa-apa, itu diantaranya. Itu banyak itu ilmu-ilmu dalam caranya, loh gitu loh. Kemudian wa anahum yub'asuna wallahu a'lam bis-shawab. Udah besok halaman 12 itu lu baca salahnya. Wajaizun taqlidu ghairil arba'ah min ghairi ifta'in wa fi hadza sa'ah. Besok lagi. Oke. Halaman 12 ya. Biasa nggak salah naruh. Dua balik. Dulu punya kita jual kali kir. Kan dulu lu paketannya ada. Udah lu beli kalau mau masih awal masih ada atu no. Lo 200 mau. Siapa ngomong mau tadi? Aska. Dia Pak Aska. Oh dia. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.